tugas atau perintah Kapolri terkait dengan ancaman yang sifatnya umum kepada Ketua KPK. Ya. Sepertinya ada gerak-gerik, ada tim lain juga seperti petugas katanya. Ini mungkin Pak Kapolri sudah menunjuk. Oh, jadi kata Pak Sigit, Pak Kapolri sudah menunjuk ketua tim atau menunjuk tim lah ya. Selamat malam pemirsa, kita jumpa kembali dalam Forum Today's Dialogue. Kasus Antasari Roman berujung maut. Itulah topik yang akan kami angkat dan kami bahas pada Forum Today's Dialogue pada malam hari ini. Seperti diketahui pada sidang kasus pembunuhan Direktur PT Putra Raja Wali Banjaran Nasruddin Zulkarnain kembali hari ini diwarnai oleh romansa perselingkuhan. Dan sidang hari ini memperdengarkan rekaman pembicaraan antara Antasari dengan Rani Juliani. Juga selain itu sidang memperlihatkan rekaman video pertemuan antara Sigit Haryo Wibisono dengan Antasari, kemudian juga ada rekaman pembicaraan yang diperdengarkan dalam kesempatan yang sama. Nah, sebenarnya kesimpulan apa yang bisa dipetik dari rekaman-rekaman yang diperdengarkan di persidangan pada hari ini? Dan juga kita ingat beberapa waktu lalu saat Rani hadir di persidangan, ia juga membeberkan secara detail kisah asmaranya dengan Antasari. Apakah kemudian dengan adanya rekaman pembicaraan ini semakin memojokkan posisi Antasari? Itulah yang akan kami bahas lebih lanjut bersama dengan narasumber yang telah hadir bersama kami. Hadir di sebelah kanan saya persis adalah saksi ahli IT forensik Ruby Alamsyah. Selamat malam. Mas Ruby, terima kasih telah bergabung bersama kami. Di samping Mas Ruby ada kuasa hukum Antasari Azhar, Ari Yusuf Amir. Selamat malam Mas Ari. Selamat malam Kania. Dan juga ada pakar hukum pidana Rudi Satrio. Selamat malam Pak Rudi. Malam Mbak Kania. Terima kasih telah bergabung dan juga selamat malam kepada perwakilan dari mahasiswa yang telah hadir bersama kami dalam Forum Today's Dialogue pada malam hari ini. Dari pihak kejaksaan sebenarnya kami juga telah mengundang namun tidak bisa hadir dalam kesempatan kali ini. Namun baik, tadi baru saja kita saksikan bersama-sama atau berusaha untuk mendengarkan bersama-sama karena rekaman pembicaraannya juga sebenarnya tidak terlalu jelas sebenarnya apa sih isi dari pembicaraan. Tidak jelas sama sekali, betul. Gak jelas sama sekali itu namanya. Baik, kalau begitu tapi kita akan tanyakan langsung kepada Mas Ruby Alamsyah yang bisa juga kemudian membeberkan apa sih sebenarnya isi dari rekaman pembicaraan itu. Tapi memang tadi yang kita perdengarkan hanya secuplik, tidak semuanya yang kita perdengarkan. Mungkin saya bisa tanyakan terlebih dahulu mengenai materi rekaman pembicaraan ini sebenarnya berapa lama sih? Total rekaman tersebut dari voice recorder yaitu sekitar 1 jam 29 detik. Ini kita bicara mengenai pertemuan antara Antasari Azhar dengan Sigit Haryo Wibisono ya. Tapi yang saya tampilkan tadi pihak JPU merequest dimulai di menit 38. Itu karena apa? Karena menit dari 0 sampai 38 itu adalah telah terjadi perekaman padahal mereka Sigit dan orang-orang yang di sekitar Sigit melakukan persiapan perekaman. Ada kedengaran percakapan mereka tentang persiapan rekaman tersebut. Persiapan rekaman. Jadi pada waktu itu Pak Antasari belum datang. Sebelum gitu. datang, betul. Jadi 0 sampai 38 itu terekam bukan yang related dengan kasus. Jadi mulai dari 38 baru ada Pak Antasarinya. Oke, sampai 1 jam 29 menit. Dan semuanya itu diperdengarkan tadi di ruang persidangan? Dari menit 38 sampai 1 jam 29 menit tadi. Tapi kalau melihat dari integritas begitulah dari materi ini kan rekaman pembicaraannya tidak bisa didengar sama sekali. Apa sebenarnya yang dibicarakan di sini? Kalau dibilang tidak terdengar sama sekali, mungkin dalam dan ada konteks transkrip yang beredar gitu berdasarkan rekaman tersebut. Bagaimana bisa? Mungkin dalam konteks tadi kita perdengarkan di pengadilan. Jadi gini, kalau boleh saya cerita, pertama kali barang bukti tersebut diserahkan penyidik ke saya di Polda, lalu saya melakukan prosedur digital forensik terhadap barang bukti tersebut. Jadi perlu diperjelaskan bahwa rekaman tersebut berasal dari sebuah voice recorder yang cukup lama, maksudnya sudah agak lama ya voice recordernya. Kualitasnya juga kurang bagus dan mesti diketahui bahwa tadi perekamannya bisa kita lihat bahwa itu adalah rekaman penyadapan secara sembunyi. Berarti posisinya bukan dalam keadaan ngobrol terbuka lalu direkam. Jadi disembunyikan di sebuah tempat tertutup. Nah, dari situ akan menghasilkan suara yang pastinya akan lebih sedikit tidak bagus. Lalu itu posisi bisa diperbaiki sebenarnya? Ya, nanti saya ke arah sana. Lalu posisi Antasari cukup jauh. Dan yang analisa saya bahwa perekam tersebut ada lebih dekat dengan Pak Sigit. Jadi suara yang agak besar adalah Pak Sigit.
suara yang lebih rendah adalah Pak Antasari. Jadi di situ kita jadi bisa dapat kesimpulan bahwa hasil di rekaman voice recorder tersebut pastinya tidak akan sebagus hasil rekaman audio biasa. Itu satu. Lalu saya lakukan forensic analysis, lalu saya melakukan menganalisa isi konten tersebut. Tapi kan saya menganalisanya di lab menggunakan tools dari hardware dan software yang saya punya, yang sesuai standar forensik. Nah, di situ kalau saya mendengarkan sendiri menggunakan headset yang cukup bagus dan software yang bagus, itu akan kedengeran kalau dari asli saja. Tapi lebih bagusnya lagi, saya melakukan teknik normalize. Nah, itu teknik normalize itu suara yang lebih rendah di sebuah rekaman akan disamakan dengan suara yang lain dengan tingkat yang saya mau gitu ya. Itu penjelasan secara teknologinya mengapa kemudian ada transkrip juga ada transkrip yang tersebut. Nah, masalahnya lalu kenapa disebut di pengadilan kurang jelas? Ya itu kan kesannya untuk konsumsi publik. Padahal satu kita ada kendala sound system di kejaksaan tadi kurang bagus dan saya hanya berani atau saya hanya boleh menampilkan barang bukti yang asli, bukan yang hasil editan saya, bukan editan, yaitu bukan yang telah saya lakukan normalize. Kalau yang saya telah lakukan normalize akan jelas. begitu Atau ya. orang Ini lain barang bukti mendengar, yang asli ya, artinya, ya. tapi kemudian agak dipotong sedikit di Ada awal potong itu karena sedikit, tidak tapi, relevan ya, begitu dengan bukan saya tidak tidak relevan. melakukan potong, tidak melakukan pemotongan. Tidak diedit berarti Tidak ya? diedit sama sekali. Saya hanya melakukan normalize. Normalize itu Oke. jadi suara pihak yang rendah akan tinggi. Nah, jadinya saya bisa jelas dan saya menggunakan headset gitu kan. Tapi Jadi bagaimana hanya- kemudian meyakinkan bahwa suara-suara yang memang kita dengar melalui rekaman tersebut adalah suaranya Pak Antasari, Nah, ada suaranya Pak Oke, Sigit. kalau itu bukan kapasitas saya sebagai ahli untuk menentukan keaslian suara A dan suara B. Itu tim penyidik mempunyai ahli lainnya nanti. Ada satu ahli linguistik yang akan menerangkan tentang bahasa-bahasa di Tapi rekaman tersebut. yang Kalau Anda ketahui autentikasi, autentikasinya jadi kalau kapasitas saya sebagai digital forensik, saya mengawal barang bukti sejak saat disita sampai di pengadilan itu harus integritinya terjaga. Tidak ada perubahan data sedikit apapun. Itu yang harus saya jaga. Lalu saya juga bisa melakukan pembuatan transkrip kalau memang audionya bisa kita rapikan, kita pendengar lebih jelas. Oke, baik kalau begitu saya beralih dulu ke Ya. Mas Ari ini bagaimana mengomentari ini bahwa kemudian sebenarnya kalau barang bukti aslinya yang kemudian diperdengarkan di ruang persidangan tidak bisa disimak dengan jelas, tapi ada bukti transkrip lah. Begitu yang kurang lebih ingin menjelaskan isi dari rekaman pembicaraan itu karena menurut Mas Ruby tadi mengatakan bahwa memang kalau diutak-atik gitu ya secara teknologi sebenarnya bisa gitu didengarkan secara jelas. Nah, ini bagaimana sih sebenarnya? Saya pikir Mas Ruby tidak secara utuh ya. Karena kalau kita lihat dari transkrip yang dibuat katanya Mas Ruby yang buat, itu pun Mas Ruby menulis tidak terdengar dengan jelas. Ya, kalau yang Ya kan? tidak terdengar dengan jelas saya sebutkan. Artinya beliau, transkrip yang beliau buat katanya itu pun mengatakan begitu. Banyak sekali yang tidak terdengar dengan jelas. Tiba-tiba ada omongan, muncul omongan lain. Saya ibaratkan begini, saya ambil contoh yang sederhana saja, supaya kawan-kawan mahasiswa juga mengetahui. Misalnya saya katakan, saya mau makan. Tapi kalau saya tidak mau makan, tapi karena kata tidaknya hilang, menjadi saya mau makan. Itu juga fatal akibatnya tentunya. Oke. Nah, Jadi itu Anda dalam mengatakan bahwa transkrip itu- integritasnya juga tidak terjaga begitu. Nah, Artinya itulah, tidak bisa makanya- dipastikan apakah kemudian materinya ini bisa ditampilkan secara utuh atau tidak karena Itulah. melihat dari Mungkin begini ya, saya melihat ada paling tidak 3 faktor dalam mensikapi masalah rekaman ini. Pertama secara hukum, mungkin nanti juga Prof bisa lebih menjelaskan. Secara hukum itu dalam perkara pidana itu belum dikenal tentang alat bukti rekaman. Ya, kawan-kawan mahasiswa juga tahu itu bahwa 184 menjelaskan tentang macam-macam alat bukti yang diatur oleh KUHAP. Alat bukti rekaman itu dikenal di perkara korupsi dan perkara teroris yang sudah diakui. Sehingga itulah kami sudah mengajukan keberatan kepada majelis hakim supaya ini jangan jadi presiden jelek bahwa semua orang bisa direkam seenaknya oleh lembaga yang tidak jelas, yang tidak resmi. Kalau dari KPK kan jelas, tapi kalau bukan lembaga tidak jelas, mereka malah jadikan bahan di persidangan. Akan kacau hukum kita. tapi pada kenyataannya kan tetap diperdengarkan di persidangan karena ini. hakim menyampaikan bahwa kita dengarkan dulu, nanti bisa kita nilai punya nilai atau tidak, atau Artinya kita kan kesampingkan. Itu kewenangan hakim nanti kan. Lalu yang kedua dari segi prosedur ya. Dari segi prosedur kita lihat bahwa bagaimana cara mendapatkan rekaman tersebut. Oke. Tadi dijelaskan bahwa rekaman itu yang proaktif melakukan rekaman itu adalah SHW dan stafnya.
yang tidak diketahui oleh Pak Antasari. Menggunakan alat rekaman yang biasa, ya, bukan alat rekaman resmi seperti di KPK atau di kepolisian atau di kejaksaan, begitu ya. Lalu bagaimana mendapatkan rekaman tersebut? Iya. Karena sampai sidang tadi tidak ada satu saksi pun yang mengatakan mendengar rekaman tersebut, termasuk yang merekam sendiri, Pak SHW tidak mendengar rekaman tersebut. Nah, bagaimana ini diambil dari siapa? Bagaimana prosesnya? Siapa yang menyaksikan pengambilan ini? Oke. Karena dengan teknologi, tadi saya tanyakan juga kepada ahli, dengan teknologi sangat mungkin untuk merekayasa. Tapi kalau kita melihat lagi bahwa kemudian kan rekaman pembicaraan, rekaman video ini kan diperlihatkan di persidangan. Nah, artinya apa sih yang tidak terbukti begitu ketika kemudian hakim kan sekarang sudah melihat begitu ya. Di situ terlihat ada Pak Antasari yang dikatakan tengah bertemu gitu dengan Pak Sigit, kemudian juga ada rekaman pembicaraan yang terpisah yang menyertai pertemuan tersebut. Artinya apa sih yang tidak terbukti, yang berhasil tidak dibuktikan gitu? Iya, memang artinya saya mau teruskan tadi menjawab pertanyaan Anda bahwa yang ketiga masalah materinya, ya. Materinya ini apa maksudnya SHW merekam Pak Antasari dalam pertemuan ini? Ini kan seharusnya dari awal dikembangkan. Ini ada maksud apa sih? Kenapa ini didiamkan? Ada upaya apa ini? Gitu loh. Kok SHW merekam pembicaraan tersebut? Tentunya ada maksud. Lalu masalah materi pembicaraan tersebut. Setelah kami pendengarkan, tidak ada satu hal yang bisa mengarah terhadap dakwaannya jaksa. Kita kan bicara terhadap dakwaan dong. Oke, baik. Dakwaan jaksa adalah membujuk SHW dan WW untuk melakukan pembunuhan. Iya. Dalam rekaman tersebut sama sekali tidak ada yang mengarah ke sana. Walaupun kemudian tadi kita sempat mewawancari Pak Sirusinaga yang mengatakan sebaliknya, dan itu yang nanti akan kami tampilkan juga pernyataan silakan. dari Pak Iya, Sirusinaga. silakan. Tapi Oke. kita harus break terlebih dahulu, nanti kita akan berikan kesempatan kepada Pak Rudi untuk juga mengomentari. Pemirsa tetaplah bersama kami, Forum Today's Dialog akan segera kembali. Pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami dalam Forum Today's Dialog, dan seperti yang sudah saya janjikan sebelumnya bahwa berikut ini kami akan menghadirkan keterangan dari Jaksa Penuntut Umum Sirusinaga yang telah kami wawancarai sebelumnya, yang meyakini bahwa keterangan saksi ahli IT forensik dalam persidangan hari ini justru meneguhkan bahwa ada rencana pembunuhan terhadap Nasruddin. Mari kita simak bersama-sama. Dalam rekaman Nupo itu, digital itu jelas menyebutkan tentang peranan masing-masing, terutama pertemuan antara Sigit Aryo Wibisono dengan Antasari merencanakan pembunuhan terhadap korban Nasruddin Zulkarnain dengan modus perampokan. Kemudian ada orang lain yang akan mengeksekusi, yaitu disebut TKI, yaitu orang lain di luar orang Jakarta. Pertemuan itu merupakan rencana dengan perbuatan material di lapangan kan memang berbeda. Tetapi perencanaan itu tujuannya adalah untuk membunuh korban Nasruddin Zulkarnain Iskandar. Di dalam rekaman itu juga ada pembicaraan tentang Wilardi Wijat kepada TB1 untuk promosi Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya. Dan selanjutnya ada kata-kata lagi, kok begitu lama, bulan Januari, Februari, masalah Nasruddin aja kok tidak bisa selesai. Isi rekaman tersebut oleh ahli disusun di dalam sebuah laporan, kemudian dibuat laporan itu berisi tentang transkrip pembicaraan tersebut. Menurut ahli digital forensik yang kita dengar di persidangan, isi rekaman dengan laporan transkrip tersebut tidak ada beda isinya. Dengan demikian, dakwaan jaksa tentang pembunuhan bersama-sama untuk membujuk melakukan orang lain pembunuhan berencana sudah terbukti. Ya, baik. Langsung saya ke Pak Rudi nih. Sebelumnya tapi saya ingin menanyakan dulu mengenai eksistensi dari adanya rekaman ini, adanya video spy cam yang tadi juga diperlihatkan. Itu sebagai alat bukti itu seperti apa sebenarnya secara hukum? Baik, demikian Mbak Kania.
kalau bicara soal bukti, maka kemudian terbagi dua, alat bukti yang sah dan barang bukti. Alat bukti yang sah, kalau bicara soal KUHP, maka ada keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, keterangan terdakwa. Kalau barang bukti bicara soal alat yang digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana, hasil tindak pidana, dan kemudian barang-barang lain yang berhubungan dengan tindak pidana. Dalam kasus pembunuhan yang kemudian menggunakan hukum acara pidana dalam KUHP, maka memang benar seperti disampaikan oleh Mas Ari, yang dinamakan masalah data elektronika, rekaman itu bukan alat bukti yang sah, tapi sebagai barang bukti. Ini posisinya demikian. Jadi nggak bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sah karena memang 184 tidak menyebutkan dia sebagai alat bukti yang sah. Jadi adanya pada posisi adalah barang bukti. Nah sekarang soalannya, begitu kemudian Mas Robi menyampaikan ada dua yang direkam diperdengarkan di persidangan dan kemudian yang ada di studionya atau di ruangan kerjanya Mas Robi. Maka sebagai bukti yang mempunyai sebagai sarana pembuktian yang mempunyai kekuatan pembuktian dan hukum pembuktian adalah apa yang disampaikan di persidangan. Kalau kemudian yang di persidangan kemudian nggak jelas, ya kemudian harus katakan sebagai tidak jelas, yang tidak memiliki kekuatan masalah pembuktiannya. Walaupun ada transkripnya. Walaupun ada transkripnya sekalipun. Tapi yang kemudian yang penting adalah apa yang disampaikan di sidang, itu yang mempunyai kekuatan dan untuk hukum pembuktiannya. Jadi kalau kemudian di sidang ternyata kemudian nggak jelas, ya kemudian harus katakan sebagai lemah dalam hal pembuktiannya. Walaupun kemudian di rumahnya atau mungkin di tempatnya kerjanya Mas Robi sudah jelas, itu bukan suatu nggak mempunyai nilai pembuktiannya. Yang mempunyai nilai pembuktiannya sekali lagi apa yang ada di persidangan itu. Dan itu akan kemudian dipertimbangkan oleh pihak majelis hakim atau hakim yang menyidangkan perkara tersebut. Posisinya demikian. Posisinya demikian. Mas Robi kenapa sih kalau begitu tidak yang sudah diedit, yang suaranya sudah diperbaiki ini yang kemudian diperdengarkan Pasti langsung dibantah oleh penasihat hukum bahwa itu barang bukti yang tidak sah gitu kan. Karena sudah saya edit. Sudah diedit ya. Jadi memang harus barang bukti yang aslinya. Mungkin saya tidak mengerti hukum ya. Tadi Pak Rudi bilang seperti itu. Mungkin saya tidak mengerti hukum. Tapi kalau ada barang bukti elektronik yang diperdengarkan di pengadilan, lalu alat bukti tersebut memang kalau didengarkan pakai headset tanpa diubah ya, hanya didengarkan pakai headset oleh individu tanpa di lab atau apapun, itu terdengar, saya kurang tahu apakah itu juga tidak sah gitu kan. Masalahnya kan tapi kalau di pengadilan dengan headset itu jelas gitu ya. Jelas tanpa diedit sama tanpa sekali. diedit sama Tapi jangan sekali. lupa, tadi Mas Robi juga sudah katakan bahwa transkrip yang dia buat pun banyak kalimat yang tidak jelas. Betul. Misalnya tadi saya sudah contohkan tadi, muncul tidak jelas tiba-tiba muncul kalimat ini. Itu bisa dilihat dari transkrip yang dihasilkan oleh Mas Bagaimana Mas Robi. Robi tanggapan? Artinya beliau dengan menggunakan teknologi yang cukup baik dengan tools yang dia bilang tadi pun banyak yang tidak jelas. Jadi konteks rekaman tersebut 1 jam 29 menit. Memang betul kata Pak Ari, dalam transkrip saya memang saya kalau ada kata-kata yang dengan headset saja saya tidak jelas, saya tulis tidak jelas karena saya tidak boleh mengasumsikan gitu kan. Tapi seberapa penting sih sebenarnya bagian-bagian yang tidak Lalu jelas? bisa saya lanjutkan pertanyaan Pak Ari tadi bahwa nah ada yang tidak jelas, tapi kebetulan yang tadi Pak Sirus Sinaga sebutkan bagian itu jelas. Bagian yang itunya jelas. Jelas. Masalahnya kan benar Pak Ari, ada bagian yang tidak jelas. Ya, bagian yang jelas itu jadi seperti tadi yang dikatakan adalah misalnya betul. Promosi Williar di Wizard. Satu, Kemudian, yang utama adalah kalau yang saya dengar adalah perencanaan sebuah kegiatan yang akan dibuat-buat seperti sebuah perampokan. Itu jelas. itu jelas. Itu jelas. Oke, itu Dan yang bagaimana tadi Pak itu- Rudi kalau seperti itu? Ya, seperti saya sampaikan, sepanjang kemudian nggak disampaikan di persidangan, nggak mempunyai kekuatan pembuktiannya. Kalau memang kemudian mau diadakan disidangkan, ya silakan saja. Karena forum persidangan lah akan membuktikan benar tidaknya masalah barang bukti tersebut. Jadi kalau kemudian sudah di luar persidangan, sekali lagi nggak mempunyai nilai pembuktiannya. Jadi kalau diperdengarkan di luar persidangan itu tidak punya nilai sama sekali. Jadi harus sebenarnya memang dalam suatu forum persidangan. Kalau Oke. memang mau mencari kebenaran materialnya. Oke, baik. Kalau Pak Mas Ari sendiri ke depannya nih apakah akan kemudian mengajukan bantahan begitu dengan adanya rekaman ini? Ya, saya yang menarik itu begini, Kania, bahwa selama ini kan kita selalu menjadi polemik. Sebetulnya ada apa kejadian di kamar Hotel Geraman Hakam Iya, ya. itu nanti akan kita perdengarkan juga ya di iya, segmen oke. berikutnya. Tapi paling tidak bahwa setelah diperdengarkan ternyata memang tidak ada apa-apa. Betul apa yang pernah kita disampaikan oleh Pak Antasari di awal bahwa pertemuan itu hanyalah masalah
menawarkan golf, member golf. Hanya sebatas itu. Dan tadi terbukti dalam rekaman Tapi yang sebelum didengarkan. kita masuk ke situ, pembicaraan antara Pak Antasari dengan Pak Sigit ini, relevansinya penilaian Anda terhadap Oh iya, tadi adanya saya sudah rekaman jelaskan. Kalau masalah dengan relevansinya, kami tidak melihat satu hal yang bisa mendukung dakwaan jaksa. Walaupun jaksa tadi begitu meyakini bahwa ini jelas sekali di situ ada perencanaan yang dilakukan, Itulah, makanya, ada sebuah jadi kegiatan gitu yang direncanakan. Kita sudah saatnya betul-betul membangun satu semangat penegakan hukum yang betul-betul murni untuk mencari kebenaran material. Kalau sudah punya mindset, pokoknya orang ini harus dihukum, pokoknya orang ini harus begini, apapun yang kita pikirkan kita masukkan ke situ jadinya. Itu jadi rusak hukum kita. Nah, saya ingat masalahnya peranan dari Sigit ya. Dia kan sebagai pendana. Tentunya kemudian dari pembicaraan yang ada dari rekamannya, tentunya harus ada dong yang dinamakan masa kata-kata yang kemudian mengarah pada persoalan ada pendana untuk kasus ini, untuk perencanaan pembunuhannya ada. Tapi kemudian ternyata juga kita nggak dengar apa-apa. Bahkan sudah suatu lemah soal pembuktiannya. Begitu ya, karena memang tidak Kalau mengarah disebutkan pada sama persoalan sekali. pembunuhan dengan pembayaran. Lalu satu hal lagi kan ya, bahwa kita menggunakan istilah quatnon ya, seandainya betul apa ada rekaman tadi, seandainya ini ya. Apakah betul yang terjadi ini sekarang ini seperti itu, seperti yang Tapi Anda direkaman? Anda mengakui tidak ada rekaman tersebut. Ya, kalau dari kita sudah tegas tidak ada. Begitu ya. Sudah Walaupun tegas. kemudian tadi sudah diperdengarkan juga oleh hakim, Iya. walaupun isi pembicaraannya Jadi yang menurut Anda menariknya tidak kan jelas. ya, bahwa semenjak pemeriksaan rekaman ini tidak pernah diperdengarkan kepada klien kami. Tidak pernah didengarkan. Tadi pun pada waktu persidangan hakim pun tidak menanyakan apakah benar atau tidak. Jadi kita tidak bisa menilai. Tapi yang paling menarik yang saya katakan tadi adalah Tapi quatnon. harus ada bukti-bukti, apakah Artinya kemudian kalau- akan mengajukan bukti tambahan, begitu artinya bukti bantahan, gitu artinya ketika tentu, mengatakan tentu. bahwa Nanti kami pada kesempatan kami punya hak untuk menghadirkan saksi ada charge ya, saksi yang meringankan. Banyak sekali saksi-saksi yang kita sudah siapkan untuk bisa hadir di persidangan, untuk bisa lebih memperjelas masalah ini Oke. dan menemukan kebenaran material. baik, kalau begitu tadi Anda sudah menyebut juga mengenai apa sebenarnya yang terjadi di kamar 803 ya di Grand Mahakam, itu yang nanti akan kita perdengarkan sesaat lagi apa sebenarnya isi percakapan antara Antasari Azhar dengan Rani Juliani yang terjadi di kamar tersebut. Tetaplah bersama kami dalam Forum Today's Dialogue. Ini adalah rekonstruksi pertemuan Antasari Azhar dengan Rani Juliani di Hotel Grand Mahakam, Jakarta Selatan, 7 Agustus lalu. Yang direkonstruksi adalah pertemuan keduanya yang terjadi sekitar pertengahan Mei 2008 silam. Antasari datang terlebih dahulu ke kamar 803. Tak lama kemudian, Rani menyusul ke hotel. Dalam rekonstruksi ini, Rani Juliani mengaku Antasari Azhar merayunya hingga melakukan hubungan terlarang dengan imbalan cek senilai $500 Amerika. Sejak awal pertemuan dengan Antasari, ponsel Rani tersambung dengan telepon genggam Nasruddin Zulkarnain yang berada di sekitar hotel. Nasruddin lalu menggerebek keduanya begitu telepon Rani mati. Ada yang menarik dalam rekonstruksi kali ini yang mengundang tanda tanya dari pihak Antasari. Rani ternyata datang ke hotel bersama korban sehingga dugaan Antasari sengaja dijebak bertemu dengan Rani pun semakin kencang berhembus. Sayangnya pihak kepolisian enggan berkomentar atas salah satu adegan dalam rekonstruksi ini. Rani Juliani adalah istri ketiga Nasruddin Zulkarnain, Direktur PT Putra Raja Wali Banjaran yang ditembak mati di kawasan perumahan elit modern Land Kota Tangerang 14 Maret 2009. Perempuan muda ini langsung menghilang dari publik sejak hari pembunuhan hingga terbongkarnya drama pembunuhan. Maklum saja, Rani dianggap sebagai saksi kunci dalam keterlibatan Antasari dalam kasus pembunuhan Nasruddin. Kemunculan Rani dalam rekonstruksi 7 Agustus lalu adalah kali kedua ke hadapan publik.
Sebelumnya, Rani muncul pertama kali di depan pintu masuk ruang Reskrim Umum Polda Metro Jaya 26 Juni 2009 lalu. Pada waktu itu, Rani muncul dengan tanpa ada sepatah kata pun keluar dari bibirnya. Misteriusnya, keberadaan Rani yang disebut-sebut sebagai salah satu saksi kunci ini tentu mengundang sejumlah pertanyaan. Terlebih lagi, hingga 5 bulan pasca penembakan suaminya Nasruddin Zulkarnain, Rani dan keluarga belum juga terlihat di kediaman mereka. Hingga kini, Rani memilih untuk tetap masih berada dalam perlindungan polisi. Banyak yang mempertanyakan, mengapa Rani memilih untuk bersembunyi. Peran Rani sebagai umpan untuk menjebak Antasari akhirnya sukses karena Antasari pun akhirnya harus keluar dari KPK. Sebagai imbalan atas jasa Rani ini, disebut-sebut telah ada uang sejumlah miliaran rupiah di dalam rekening Rani. Ya. Baik, pemirsa, demikian tadi baru saja kita saksikan bersama-sama kurang lebih adalah proses rekonstruksi yang dilakukan mengenai apa yang sebenarnya terjadi di Hotel Grand Mahakam, di mana pada saat itu kemudian terjadi pertemuan antara Antasari Ashar dengan Rani Juliani. Oke, baik, langsung kalau begitu saya ingin langsung tanyakan dulu ke Mas Ruby ya, Mas Ruby. Kalau melihat sekali lagi pertanyaan yang sama juga dengan pertanyaan yang tadi saya sampaikan mengenai materi yang tadi kita sudah bahas, yaitu rekaman pembicaraan antara Nasruddin dengan, maksud saya Sigit Haryowibisono dengan Antasari. Nah sekarang ini adalah rekaman pembicaraan antara Antasari dengan Rani Juliani. Nah kalau dilihat dari kualitas suaranya saja jelas beda ya? Jelas beda, karena metodologi penerekamannya dari handphone ke handphone. Si Nasruddin menelpon Rani, suruh jangan dimatikan, dan posisinya sudah direkam sejak sebelum Rani angkat tadi teleponnya ya. Tapi itu bisa dipastikan suaranya Nasruddin? Sudah dipastikan. Sudah dipastikan. Ahli yang mengatakan jangan dimatikan itu adalah Nasruddin. Yang mengatakan matikan Nasruddin, lalu ditaruh handphonenya oleh Rani. Lalu untuk tujuan Nasruddin adalah, kalau itu bisa dilihat dari hasil transkripnya, yaitu untuk merekam posisi Rani yang sedang sama Antasari, itu aja kan. Seperti nah itu rekamannya ada yang diedit tidak sih? Tidak ada, sama sekali tidak ada. Mungkin di tengah-tengahnya ada kondisi diam. Mungkin kalau kita lagi ngobrol tentunya nggak full ngobrol mungkin ya. Apalagi ini antara seorang laki-laki dan perempuan yang mungkin bukan muhrim, bukan muhrim dalam sebuah artinya, hotel. tapi kalau gitu kita melihat dari logika pembicaraannya saja, tiba-tiba ada pembicaraan, ada suara orang sedang berjalan, kemudian ada suara jangan dimatikan dan lain sebagainya, tiba-tiba sudah ada pembicaraan antara Rani dan Antasari. Itu kan agak aneh. Saya jelaskan teknisnya dulu. Tadi kan kondisinya adalah sebuah handphone Nasruddin menelpon Rani, dan posisi masih connected, dilakukan perekaman dari handphone Nasruddin. Jadi ada 2 input suara yang akan terekam, yaitu di mikrofon handphone Rani, tujuan Nasruddin, tapi juga akan otomatis di mikrofon handphone Nasruddin. Karena posisi merekaman ini dua mikrofon itu akan aktif untuk direkam. Jadi sumbernya akan ada 2. Satu sumber yaitu di ruangan Rani bersama Antasari, satu sumber adalah di tempat posisi Pak Nasruddin, almarhum Nasruddin di posisi ini tersebut. Sumbernya yang diperdengarkan adalah dari kedua sumber tersebut? Kedua sumber tersebut, karena prosesnya adalah perekaman dari handphone Nasruddin terhadap percakapan beliau dengan Rani. 2 input sumber rekaman jadinya. Pak Ari, bagaimana tanggapan? Ya, jadi satu hal ini menjadi menarik ya. Kita terlepas dari kita mengakui atau tidak mengakui rekaman tersebut, tapi paling tidak kita tahu betul bahwa kalau kita dengarkan sampai utuh pembicaraan tersebut, tidak ada sama sekali dalam rekaman pembicaraan tersebut yang mengarah ke selama ini seperti di pikiran publik, bahwa ada satu pelecehan atau ada apa, sama sekali tidak ada dalam rekaman tersebut sampai selesai. Lalu yang kedua adalah, tapi kan kalau melihat dari nada pembicaraannya begitu ya, kalau sepertinya ada sesuatu yang siapa yang menggoda siapa, ya. Bagaimana tadi kita mendengarkan Rani yang begitu suaranya mengada-ada, ya, persuasif sekali, ya. Siapa yang menggoda siapa? Lalu yang ketiga adalah ini sudah direncanakan semenjak awal. Ini yang kami dari dulu pertanyakan, kenapa tidak dilanjutkan penyidikan ini? Tapi artinya rekaman ini diakui atau tidak oleh tim kuasa hukum? Kenapa Rani sengaja merekam pembicaraan tersebut, ya? Dia hidupkan handphonenya lalu
Nasruddin menunggu di tempat lain, dia hidupkan, itu kenapa? Ada maksud apa? Nah ini kenapa tidak diungkap? Gitu loh. Lalu terputus bahwa seakan-akan setelah handphonenya mati, lalu terjadi sesuatu. Ini kan juga namanya fitnah. Pak Rudi, kalau ada catatan Anda mengenai rekaman ini bagaimana? Saya ingin menanyakan kepada Mas Robi, apakah kemudian dari rekaman tersebut kemudian ketahuan kira-kira peristiwanya kapan? Rekaman peristiwanya kapan? Ya, itu direkamnya kapan? Direkamnya kapan? Ada tanggalnya di laporan saya tersebut, Pak. Karena file tersebut semuanya saya jabarkan, saya hashing, dan itu ada rekaman. Tapi saya kurang hafal, Pak, tanggalnya. Ini suatu Untuk hal yang membuktikan penting. apa? Suatu hal yang penting. Sebab jangan-jangan ini rekaman sudah kemudian 2 tahun, 5 tahun yang lalu. Ini kan nggak nggak relevan dengan kasusnya kalau itu terjadi pada sekian waktu yang lalu, kan suatu hal yang biasa kalau kemudian orang berkomunikasi. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi Mas Tani menyebutkan untuk keperluan apa dia merekamnya. Kalau kemudian dalam satu urusan bisnis baik-baik, tentunya nggak perlu yang orang untuk merekam. Tapi untuk kepentingan suatu pembuktian, suatu hal yang kemudian memang perlu untuk kemudian merekam. Maka dengan kata lain, asumsi saya merekam untuk suatu kepentingan pembuktian ke depan. Nah, kalau sudah seperti itu, siapa yang merencanakan? Ini penting kemudian diketahui oleh publik yang ada. Gitu. Tapi pada kenyataannya kan ada rekaman pembicaraan itu Iya. yang terjadi begitu. Iya. Di situ ada Rani, di situ ada Antasari, kemudian di situ juga ada Nasruddin. Iya. Tapi kan itu untuk keperluan pembuktian pembunuhan berencana tentu kan harus ada kaitan ke arah sana kan. Maka muncullah bicara soal kapan waktunya merekam dan kemudian kira-kira isinya apa yang berhubungan dengan persoalan pembunuhan berencana ini. Kalau memang nggak ada hubungan dengan masa pembunuhan berencana, tentunya ya jauh dari persoalan pembuktian yang ada. Ini kemudian kan ini bicara soal asumsi-asumsi begitu pun melihat masa rekaman yang ada. Ketika Anda mendengarkan, ketika kemudian Anda melakukan analisa terhadap rekaman pembicaraan itu, ada tidak sih yang Anda, artinya kalau kita ingin melihat apa sih sebenarnya yang ingin dibuktikan gitu melalui rekaman ini? Kalau saya lihat dari sisi penyidik atau jaksa mungkin adalah sisi sosial dari Antasari. Mungkin memang kalau saya lihat memang tidak ada konteksnya yang berhubungan langsung dengan pembunuhan berencana. Ya, tapi yang bisa seperti kita semua dengar tadi arahnya seperti ke mana, mungkin itu yang mau dibawa penyidik atau jaksa. Tugas saya hanya menganalisa bahwa data itu ada, benar adanya, tidak ada rekayasa dan lain-lain. Tugas saya sampai situ saja. Tapi bisa nggak kalau kemudian barang ini atau rekaman ini diarahkan untuk kemudian memberikan motivasi atau motif di balik adanya di balik adanya pembunuhan terhadap Nasruddin ini? Tampaknya jauh sekali ya. Jauh. Kalau bicara soal apa yang kita dengar tadi itu kan jauh sekali. Hanya bicara soal mengingatkan karena bapak nggak main golf lagi di Modern Land. Apa hubungan dengan masa pembunuhannya? Itu kan jauh sekali masalah, masih mulai tahap-tahap yang sangat jauh sekali. Tapi kemudian kita juga teringat adanya kesaksian yang diberikan oleh Rani sebelumnya yang mengatakan bahwa telah terjadi sesuatu dalam tanda kutip di dalam hotel ruangan tersebut. Yang Tapi kemudian juga dibantah oleh Pak Iya. Antasari tentunya. Tapi dalam ini kalau kemudian cuma satu orang, unus tesis, nggak ada kekuatan pembuktiannya juga. Apa yang menjadi bukti kalau memang itu terjadi? Ada apa di dalam kamar? Orang di dalam kamar bisa main gaple, bisa main catur. Itu tidak terdengar begitu ya? Ya. Maka pada kesempatan malam ini saya katakan juga sempat sampaikan oleh Jaksa Agung bahwasanya kalau laki perempuan dalam kamar pasti berzinah. Nanti dulu. Begitu ya. Itu Tapi masih kalau dari jauh, rekaman Pak. nih pendengarkan Ya, dalam nggak- persidangan ya, nggak itu, bisa kemudian mengatakan kalau sebagai kemudian diarahkan bahwa ini bisa menjadi motivasi di balik pembunuhan ini, Nggak berani untuk mengatakan demikian. tidak berani seperti Karena itu. kemudian memang harus hukum Karena bukti ini yang kan ada. ini berdasarkan juga dari keterangan yang sudah diberikan oleh Rani Juliani Iya. sebelumnya yang mengatakan bahwa telah terjadi sesuatu begitu ya di Karena dalam orang ruangan bisa tersebut. ngomong demikian, tapi buktinya nggak mendukung ya apa boleh buat. Tapi begini kan ya, pada kesempatan ini juga kami mau sampaikan, kalau nanti setelah selesai sidang ini, lalu kita sama-sama bisa membuktikan bahwa tidak terjadi apa-apa dalam kamar tersebut, dan Rani telah mengatakan seperti itu, berarti Rani telah melakukan sumpah palsu. Dan itu ada akibat hukumnya buat dia. Ya. Oke. Kecuali kalau kemudian ternyata bisa dibuktikan bahwa mungkin Pak Antasari yang telah melakukan sumpah palsu. Ya Bahwa silakan, keterangan nanti yang kita diberikan buktikan. oleh Pak Antasari Nanti kita adalah buktikan. yang sebaliknya. Karena persoalan ini adalah ya persoalan pembuktian kasus pembunuhan. Ya. Masalah ini sudah jelas dalam rekaman tersebut tidak ada sama sekali membicarakan yang kata Rani tersebut. Ya. Dan yang sangat kita sesalkan adalah
Tapi itu kan ternyata pada waktu perbuatan begitu rekaman, ya, artinya kemudian ketika yang dijelaskan oleh Rani itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh Pak Antasari terhadap Rani. Iya, begitu banyak ya. Jadi sekali artinya kalau dalam rekaman pertentangan-pertentangan ya. pembicaraan, Pembicaraan Rani itu banyak pertentangan-pertentangan. Yang menarik tadi bahwa hasilnya dari saudara ahli ini bahwa pada waktu Nasruddin menelepon Rani, tiba-tiba ada pihak lain yang menghubungi Nasruddin, lalu Nasruddin menjawab bahwa 803. Artinya Nasruddin almarhum ini mencoba memberitahuan kepada pihak lain, ini sudah di 803. Nah, Oke, sebetulnya baik. ini harus dikembangkan. itu harus Siapa dikembangkan. ini? Siapa sebenarnya yang Iya. waktu itu juga Tapi menelpon ini dan yang stop sampai terdengar di situ. suaranya. Oke, Stop sampai oke. di situ. Baik, akan kita lanjutkan perbincangan ini saat lagi pemirsa Forum Today's Dialog akan segera kembali. Oke. Ya. Kembali bersama kami dalam Forum Today's Dialog. Saya langsung ke Pak Rudi lagi kalau begitu. Pak Rudi, ada juga tadi perkembangan dalam persidangan. Ada kesaksian yang diberikan oleh Sigit yang menyatakan bahwa sudah, ini kan posisinya Sigit ini adalah juga terdakwa dalam kasus yang sama, gitu, pembunuhan terhadap Nasruddin Zulkarnain. Dan dia mengakui telah memberikan sejumlah uang 500 juta kepada Williardi Wizard dan juga tim eksekutor. Nah, ini apakah akan memberatkan begitu kepada terdakwa Antasari Ashar? Karena ini kan kasus yang sama gitu. Karena sudah ada pengakuan lah dari Pak Sigit ini. Nah, kalau memang dana itu ada, tentunya kemudian inilah yang akan kemudian bisa membuktikan soal perencanaannya, Tapi tentunya kemudian harus didukung dengan alat bukti sah yang lainnya. Alat bukti sah yang lain untuk membuktikan bahwa uang itu memang Memang dibayarkan. ada. Jadi kemudian nggak hanya kemudian satu orang yang mengatakan sendirian, tapi kemudian harus didukung dengan alat bukti sahnya, saksi yang lainnya memang ada, bukti tentang masalah transfer itu memang ada sebagai pendukung atas keterangan saksi tersebut. Jadi seorang saksi itu harus kemudian memberikan keterangan dengan suatu alasan pendukung atas keterangan tersebut benarnya. Jadi keterangan dari Pak Sigit ini aja tidak cukup kuat begitu. Tidak cukup untuk kuat, harus memberatkan. kemudian didukung dengan alat bukti sah lainnya memang benar dia telah mentransfer uang yang ada tersebut. Begitu ya? Ya. Baik. Kalau sekarang berkembang lagi kepada beberapa fakta yang kemudian juga terungkap dalam persidangan. Tadi di akhir-akhir persidangan sempat juga ada perdebatan mengenai adanya SMS teror begitu yang kemudian dikatakan telah dikirimkan oleh Pak Antasari Ashar kepada Nasruddin dan kemudian tidak ditemukan. Tadi yang itu yang berkembang di persidangan. Mungkin Pak Mas Ruby mau menjelaskan lebih lanjut sebenarnya apa sih? Ya, yang Pak Ari tanyakan kepada saya waktu di persidangan tadi, memang benar. Konten SMS yang beliau tanyakan tersebut tidak saya temukan di handphone manapun yang saya analisa. Tapi yang saya tahu dari tim penyidik dan jaksa, isi SMS tersebut didapatkan dari saksi yang lain. Dari saksi yang lain? Bukan Bukan kewenangan berupa beliau, barang tapi. digital, ya, bukan kewenangan saya, bukan barang bukti digital, dari saksi yang lain. Saksi yang lain yang mengatakan bahwa ada Setelah SMS pernah itu. melihat SMS Di tersebut. handphone dari dan kemudian saya juga teringat pada waktu saya mewawancari Rani Juliani pun mengakui bahwa memang ada SMS teror yang diterima oleh suaminya yang kemudian telah dikirimkan gitu oleh Pak Antasari. Nah, tapi tadi dikatakan oleh Mas Ruby tidak ada SMS Saya tersebut. tidak ada, betul. Tidak ada. Tidak ada itu bisa dikategorikan Artinya bisa dijabarkan, saja dihilangkan tapi untuk apa bisa begitu ya? dihilangkan. Jadi ada beberapa handphone Nasruddin yang saya analisa. Ada Berapa handphone sih sebenarnya yang dianalisa? Belasan handphone ya. Punya Yang semuanya Nasruddin, dimiliki oleh bukan, Nasruddin? Bukan. Oke. Tersangka lain dan penyitaan yang lain. Oke, yang dimiliki oleh Nasruddin ini ada berapa yang handphone? saya hafal itu E90, E65 dan ada satu lagi apa. Tapi yang Jadi ada 3 handphone kecurigaan yang saya dimiliki. di E90 beliau. Kenapa? Di E65 saya banyak dapetin data termasuk rekaman tadi ya. Tapi di E910 itu sangat sedikit sekali data. Saya hanya dapat data kurang lebih nggak sampai sebulan dari data itu. Anehnya biasanya E90 itu punya memori jauh lebih besar daripada handphone yang lainnya. Oke. Nah, mestinya ada. Di analisa saya, di laporan saya tersebut saya cantumkan bahwa data di E90 tidak ditemukan banyak. Kemungkinan analisa saya bisa saja dia telah melakukan backup atau sinkronisasi ke PC atau ke data media yang lain. Jadi kalaupun misalnya ada mungkin saja disimpan di media yang lain, Betul. itu tidak di dalam handphone Bisa tersebut. seperti itu. Tapi mungkin juga terjadi sebuah penghapusan. Media handphone itu Apa itu bisa tidak dibuktikan tidak sih secara teknologi? Apakah kemudian ada bahan atau data yang sudah dihapus begitu? Ya, jadi saya jelaskan lagi bahwa teorinya di teori IT itu data yang ada di media penyimpanan itu kalau kondisinya terhapus atau kita pencet delete itu bisa kita recover. Bisa direcover. Bisa direcover. Tapi ada perbedaan lagi. Kalau data tersebut dilakukan proses
override atau datanya tertimpa dengan data yang baru, nah itu tidak akan bisa terrecover. Dilakukan di handphone tersebut atau bagaimana Baik proses override itu terjadi? Proses override itu bisa terjadi kalau data handphone tersebut sudah penuh dengan data-data lain, akhirnya space yang kosong tidak ada, terpaksalah data-data itu akan menimpa data yang lain. Nah, secara di teori IT-nya itu memang data yang sudah teroverride tidak mungkin di-recover. Tapi kalau kita hanya mencet delete, data itu bisa di-recover. Selama data space sektor tempat data Kalau tersebut berada melibatkan pihak operator tidak begitu untuk kemudian merecall SMS yang mungkin saja dikirimkan atau tidak. Seperti saya sudah jawab juga tadi, majelis hakim menanyakan hal tersebut. Konten SMS major dari operator di Indonesia tidak menyimpan lebih dari 3 hari. Tapi ada satu operator yang saya tahu dia menyimpan 1-2 bulan. Jadi kan ya mungkin juga supaya utuh yang disampaikan oleh Mas Bobi Oke. ini bahwa banyak juga SMS lain yang dia temukan di sana. Oke. Misalnya bagaimana ada SMS-nya Rani kepada Nasruddin, Oke. ya, yang mengatakan apa? Bagaimana itu? Oke, baik. itu Boleh ya. disimpan dulu. Nanti Oke. akan kita bicarakan sesaat lagi. Harus break terlebih dahulu. Pemirsa Forum Today's Dialog akan segera kembali. Oke, baik. Baik, pemirsa Anda kembali bergabung bersama kami dalam Forum Today's Dialog. Oke, tadi Pak Ari mengatakan ada sejumlah SMS lain juga sebenarnya yang ditemukan begitu. Namun tidak semuanya dihadirkan dalam persidangan. Bukan begitu. SMS yang ada saya tampilkan. Kalau memang yang tidak ada, gimana saya mau tampilkan ya. Lalu ada SMS Tapi yang tadi memang Pak tidak Ari dijadikan barang bilang, bukti, ada SMS yang salah satu SMS yang terdelete, berarti kan itu belum tertimpa data itu. Nah, itu adalah salah satunya SMS atas Rani ke Nasruddin Yang mengatakan? yang isinya kurang lebih adalah, Pak, tolong masalah dengan Antasari diselesaikan aja, jangan diteruskan, jangan dilanjutkan. Kalau mau dilanjutkan saya nggak mau ikut, gitu. Begitu. Itu tanggal berapa dan lain sebagainya itu jelas tercantum di situ. Kurang hafal saya. Ya. Kurang Ada satu hafal. lagi ya SMS, Pak, saya sudah membicarakan masalah yang dengan Antasari itu kepada orang tua saya. Seperti itu. Ada seperti itu ya. Ada seperti Ini itu. Ada dua relevansinya membuktikan apa ya? Ya artinya satu hal bahwa betul-betul ini dari awal ada perencanaan untuk menjebak Antasari. Ya, satu. Lalu yang kedua, saya mau sampaikan bahwa selama ini beredar ke masyarakat, ke publik bahwa seakan-akan Antasari pernah mengancam kepada Nasruddin. Di awal kasus ini kita masih ingat semua bahwa ada SMS ancaman terhadap Nasruddin yang dilakukan oleh Antasari Azhar, Ketua KPK. Nah, Itu masih harus tetap alhamdulillah pada hari ini terbukti ternyata SMS itu tidak ada. SMS itu tidak ada. Oke, baik. Boleh Artinya, kalau boleh saya Antasari Azhar tidak pernah mengancam kepada Nasruddin, tidak pernah. Oke, Nah, baik. masalah tadi Baik. dikatakan oleh Mas Bobi bahwa itu terhapus apa segala macam, kami sangat berkeyakinan teknologi kita mampu untuk melakukan rollback. Gitu. Lalu yang Oke, kedua, kalau begitu berarti Anda akan itu- menghadirkan saksi yang mungkin juga Oke. bisa memperlihatkan apakah SMS itu Iya. bisa di rollback atau tidak. Oke. Ya, Kalau saya memang boleh benar beralih ada. dulu Oke, ke silakan. Pak Rudi ya. Pak Rudi, kalau mengamati dari fakta-fakta persidangan yang sudah terungkap gitu dalam perjalanan persidangan, tidak hanya apa yang terjadi pada hari ini begitu Pak Ya. Rudi, apakah sudah jelas begitu skenario atau siapa sebenarnya aktor di balik pembunuhan dari Nasruddin Zulkarnain itu? Bagaimana catatan Anda mengenai jalannya persidangan ini? Dari apa yang kemudian saya perhatikan dari surat kabar, sampai kemudian gambaran yang disampaikan oleh pihak penyidik dan jaksa penuntut umum itu kemudian menjadi lemah. Para saksi kemudian mencabut keterangannya, sehingga kemudian apa yang ada dalam berkas penyidik dan jaksa kemudian dikatakan sebagai tidak mempunyai kekuatan pembuktian. Memang di sini yang penting Oke. adalah apa yang kemudian terjadi di persidangan. Apa yang terjadi di persidangan itu menjadi kata kuncinya. Iya. Jadi pertama bicara soal pencabutan dan masa Boleh berarti yang ada. dipersingkat Pak, kita harus closing. Yang kedua sebentar bicara lagi. soal keterangan dari Muin. Yang kemudian sangat menarik buat kita. Ternyata kemudian antara pistol dengan lukanya suatu hal yang menjadi beda.
Ini juga suatu hal yang benar memetakan kembali pada perusahaan Oke. siapa yang sebenarnya eksekutornya. Baik. Kalau begitu kita serahkan saja juga kepada pengadilan untuk Ya, memutuskan itu yang paling bagaimana pada akhir majelis dari hakim kasus itu. ini ya. Baiklah kalau begitu terima kasih sekali lagi telah hadir Terima bersama kasih, kami sama-sama. dalam Forum Today's Dialog, juga kepada audiens yang telah hadir bersama kami pada malam hari ini, perwakilan dari para mahasiswa. Terima kasih. Pemirsa, demikianlah Forum Today's Dialog untuk malam hari ini. Saya Kania Sutisnawinata, sampai jumpa.